Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah para mahasiswa kalian, saya lanjutkan ya. Saya awali dulu dengan pertanyaan, dan pertanyaan ini menjadi tugas untuk nomor absen 1 sampai 15 tadi ya, dan harus dijawab secara WA ya, ditulis di WA di grup saat ini juga. Pertanyaannya adalah ya, coba jelaskan tentang pandangan tradisional akan kurikulum. Jadi kurikulum kalau dilihat dari sudut pandang tradisional itu bagaimana, dan bagaimana kurikulum menurut pandangan modern. Dan maksudnya modern itu sesungguhnya ya, kita ini Islam itu adalah ya berpandang itu gitu loh. Jadi tradisional itu bukan tradisional Islam zaman dulu itu tidak, tapi maksudnya bagaimana pengertian kurikulum juga dipandang dengan sudut pandang modern. Nah, jelaskan tentang pandangan kurikulum, pandangan tradisional tentang kurikulum dan pandangan modern tentang kurikulum. Ya, ini pertanyaannya, silahkan para mahasiswa yang mendapat tugas tadi untuk menyampaikan jawabannya, dikirim di grup WA. Ya. Sekarang saya lanjutkan. Di awal tadi yang sudah kita sampaikan adalah tentang pengertian kurikulum ya, kemudian fungsi komponen yang ada dalam kurikulum dan fungsi kurikulum. Itu teori secara umum. Sekarang kita lebih spesifik karena kita adalah pendidikan agama Islam, berarti kurikulum pendidikan agama Islam. Jadi kurikulum dalam pendidikan agama Islam. Ini nanti akan kita sampaikan satu ya, tentang histori singkat, sejarah singkat kurikulum di masa Nabi. Yang kedua adalah di masa Nabi sampai Abbasiyah ya. Kemudian yang kedua adalah tentang kurikulum pendidikan agama Islam saat ini ya. Ya. Yang pertama kita sampaikan tentang histori terlebih dahulu, bahwa pendidikan Islam itu tentu dimulai karena dasarnya adalah Al-Quran dan Al-Hadis ya, maka dimulai sejak Nabi Muhammad SAW pertama kali diutus menjadi orang Nabi dan Rasul, dan disitulah proses pendidikan yang pertama. Nah, karena dalam pendidikan itu tidak lepas dari yang namanya kurikulum, berarti mulai terbentuk unsur-unsur kurikulum sejak pertama kali Islam itu atau Al-Quran maupun hadis itu terbentuk ya. Nah, misalkan begini, di antara riwayat yang ada, ayat yang pertama kali turun yang masyhur ini muttafaq alaih ya, tidak ada khilaf setahu saya ya, bahwa adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Kemudian setelah itu adalah surat Al-Muzammil. Surat Al-Muzammil, ada yang mengatakan Al-Mudaththir. Allah alam, tapi intinya kurang lebih maknanya hampir sama. Kalau kita kembali kepada surat Al-Alaq, itu berarti wahyu yang pertama kali turun. Berarti maksud saya itu adalah bagian dari kurikulum pendidikan Islam yang pertama. Berarti harus memperhatikan dulu, menentukan kurikulum pendidikan Islam saat itu berarti melihat dulu isinya apa surat Al-Alaq, dianalisa betul. Ya. Misalkan dalam surat Al-Alaq ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, kemudian dalam surat Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila isfahu aw yanqus minhu qalila aw zid 'alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Atau mungkin ada yang mengatakan surat Mudaththir, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbuka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Nah, ini menurut Mahmud Yunus ya, dari kedua wahyu tersebut dapat disimpulkan bahwa pendidikan Islam itu ada 3 aspek kepribadian manusia yang harus dibina dan dididik, yaitu satu aspek jasmani sebagaimana ayat wathiyabaka fatahhir ya, jadi kurikulum tentang yang tujuannya adalah untuk pembentukan jasmani yang baik. Yang kedua adalah aspek akal, ini juga perlu diperhatikan. Maka ayat yang pertama kali turun itu adalah perintah tentang membaca. Nah, membaca itu tentu tujuannya adalah untuk mengembangkan potensi akal. Kemudian yang ketiga adalah aspek rohani ya. Maka Iqra bismi rabbikal ladzi
akhlaq, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Ini 3 aspek yang harus dibina, diarahkan, dan itu harus tertuangkan dalam kurikulum, ya. Jadi kurikulum itu juga mengakomodir aspek jasmani, aspek akal, dan aspek rohani. Nah, ini sekali lagi itu awal kali ya kurikulum itu terbentuk. Kurikulum pendidikan Islam itu terbentuk. Tentu setelah itu kita lihat lagi sekilas ya. Ini sirah Nabi sekilas ya. Setelah itu Rasulullah diangkat menjadi nabi, diangkat menjadi rasul kan. Kemudian beliau mendapatkan wahyu ketika fase Makkah ya. Ketika fase Makkah 10 tahun kan. Bagaimana awal perjuangan dakwah beliau di Makkah ya kan. Apa yang beliau ajarkan di Makkah, pendidikan apa yang beliau berikan kepada para sahabat di Makkah kan. Yang tentu sangat berbeda dengan ketika di Madinah. Dan itu juga harus kita simpulkan, kurikulum pendidikan Islam di Makkah itu apa ya. Nabi tinggal di maaf ya, ada yang mengatakan Nabi tinggal di Makkah selama kurang lebih 12 tahun lebih 5 bulan. Berarti 13 tahun lah, mudah demikian. 10 tahunnya di Madinah. Apa yang dilakukan Nabi di Makkah? Ayat apa yang turun di Makkah? Berarti ayat-ayat Makkiyah. Berarti cara penyusunan kurikulum pendidikan Islam itu juga harus memperhatikan aspek tadi ya, ayat Makkiyah, surat Makkiyah dan surat Madaniyah. Karena itu kurikulum itu harus disusun secara sistematis loh ya. Nah, ini penting bagi antum semuanya harus tahu, kurikulum itu harus disusun secara sistematis. Sistematis itu urut. Ya. Urut. Jadi kalau biar bisa mengerti ilmu waris misalkan harus mengerti ilmu apa dulu. Biar mengerti ilmu fikih munakahat harus tahu ilmu fikih apa dulu. Ya kan? Dan seterusnya. Nah, itu maksud saya kurikulum itu adalah harus sistematis. Nah, kalau kita melihat histori perjuangan pendidikan Nabi itu juga sangat-sangat sistematis sekali. Bagaimana tidak ada, coba ketika di Makkah ya, apa yang dilakukan lagi? Pendidikannya adalah pendidikan tauhid. Ya. Karena ini inti dari pendidikan Islam itu adalah tauhid. Jadi bereskan dulu masalah tauhid, ya kan? Nah, nanti ketika Nabi ke Madinah ya, hijrah di Madinah ya. Hijrah di Madinah, apa yang dilakukan Nabi misalkan ya, ketika di Madinah ya membangun masjid. Jadi ini sudah sudah berbicara tentang sarana pendidikan, yaitu masjid konteksnya gitu. Apalagi pendidikan misalkan persaudaraan, berarti pendidikan sosial ya kan. Karena yang dibangun Nabi setelah sampai Madinah itu adalah al-mu'akhah bainal muhajirin wal ansor, yaitu mempersaudarakan antara muhajirin dengan ansor ya, dan seterusnya ya. Ini menunjukkan bahwa di masa Nabi, kalau singkatnya ya, di masa Nabi itu kurikulum pendidikan itu terdiri dari satu, membaca Al-Quran ya, karena kemudian yang kedua tentang rukun iman, yang ketiga tentang ibadah, rukun Islam, yang keempat tentang akhlak, yang kelima dasar ekonomi, yang keenam dasar politik ya kan, karena sudah mulai bicara politik ya, karena mengatur strategi perang ya kan, bagaimana mengatur pasar. Tadi kalau dasar ekonomi ya, dasar ekonomi karena Nabi juga mengatur pasarnya di Madinah kan begitu. Berarti ekonomi. Olahraga itu misalkan apa, di Madinah Nabi mengajarkan memanah ya kan, menganjurkan sahabat untuk memanah ya, bahkan beliau menganjurkan untuk berkuda ya kan. Ini bagian dari olahraga, dan juga membaca dan menulis ya. Singkatnya kurang lebih kurikulum di masa Nabi demikian. Nah, itu nanti berlanjut sampai ke Khulafaur Rasyidin. Meskipun pada masa Khulafaur Rasyidin yang empat khalifah itu nanti muncullah di situ muncul kutab ya, kutab secara istilah khusus. Nah, dalam kutab itu nanti ya ada kurikulumnya, itu meliputi membaca dan menulis, membaca Al-Quran dan menghafalkannya, maksudnya menghafal Quran, kurikulum keimanan, ibadah dan akhlak. Nah, di masa Umar bin Khattab dia menginstruksikan kepada penduduk kota supaya mengajarkan anak-anak mereka untuk apa? Berenang, menunggang kuda, memanah, dan seterusnya. Di sekolah tingkat menengah dan tinggi pengajaran terdiri atas Al-Quran dan tafsirnya.
hadis dan fikih. Ya. Nah, itu di masa Khulafaur Rasyidin. Nah, baru nanti secara secara lengkap lagi ketika sampai pada dinasti Abbasiyah yang kekuasaan itu, pusat kekuasaan Islam itu ada di Baghdad, Irak ya. Nah, itu lebih lengkap lagi. Ya, kutab itu berkembang pesat di saat itu. Maka pendidikan Islam itu masa kejayaannya, puncak kejayaannya di dinasti Abbasiyah. Nah, kurikulumnya apa saja di dinasti Abbasiyah? Kalau pada masa Abbasiyah ini sudah banyak masuk pelajaran umum ya, seperti apa? Misalkan ya, peradaban dari Yunani, dari Persia, dari India itu sudah masuk ya, berhitung ya, membaca, menulis dan macam-macam itu juga sangat pesat ya. Pembelajaran bahasa Arab misalkan ya, bahasa Arab ya, ilmu nahwu, ilmu shorof, ilmu syair, ilmu prosa, nathar ya, dan seterusnya itu mulai masuk ya. Nah, maksud saya kurang lebih perjalanan kurikulum demikian sampai dinasti Abbasiyah. Nah, kalau bicara tentang sejarah, nanti ada mata kuliah sendiri, sejarah pendidikan Islam. Itu nanti juga membicarakan kurikulum apa yang dipakai di pendidikan kutab saat itu. Nah, tentu ranahnya bukan ini ya. Ini secara histori demikian, kurikulum pendidikan Islam itu demikian. Nah, sekarang kurikulum pendidikan Islam itu kita kembali ke ini ya, ke tulisan ini. Yang kita sampaikan adalah dasar kurikulum pendidikan Islam ya, dasar kurikulum pendidikan Islam. Kurikulum sebagai salah satu komponen pendidikan yang sangat berperan dalam mengantarkan pada tujuan pendidikan yang diharapkan, harus mempunyai dasar yang merupakan kekuatan utama yang mempengaruhi dan membentuk materi kurikulum. Nah, jadi ini dasar itu landasan. Yang pertama, apa saja dasar kurikulum pendidikan Islam? Dasarnya itu adalah satu, dasar religi atau dasar agama. Ini penting ya, kurikulum apapun dalam pendidikan Islam itu harus berbasis religi, berbasis Islami gitu. Ya, jangan sampai menyusun kurikulum itu tapi tidak ada nuansa religi. Nah, ini yang sesungguhnya salah di kita itu juga demikian. Jadi seakan-akan agama itu hanya saat pelajaran PAI saja. Saat pelajaran umum tidak ada unsur-unsur religi. Maka harus disusun sedemikian rupa supaya kurikulum itu juga dasarnya adalah religi. Yang kedua adalah dasarnya falsafah atau filosofi. Dasar ini memberikan arah dan tujuan pendidikan Islam dengan dasar filosofis, sehingga susunan kurikulum pendidikan Islam mengandung suatu kebenaran, terutama dari sisi nilai-nilai sebagai pandangan hidup yang diyakini kebenarannya. Jadi filosofis itu cara menyusun kurikulum yang berlandaskan pada aspek filosofis. Filosofi itu misalkan begini, kenapa kita mempelajari, misalkan antum ya menetapkan kurikulum, misalkan fikih ibadah semester 1. Apa filosofinya gitu. Jadi bukan semata-mata fikih ibadah itu enggak, tapi filosofinya apa? Misalnya filosofinya karena fikih ibadah ini jadi yang utama dan urutannya memang demikian gitu. Misalkan demikian. Nah, ini cara penetapan kurikulum itu, menyusun kurikulum harus berlandaskan falsafah filosofis. Yang ketiga, dasar psikologis. Ya, ada psikologi perkembangan, psikologi macam-macam. Nah, ini psikologi siapa? Psikologi peserta didik khususnya gitu. Ya, peserta didik. Nah, kita ini menyusun kurikulum harus mengetahui dulu objek kita ini siapa, usia mereka berapa, dan mereka karakternya seperti apa gitu. Itu harus disesuaikan. Kemudian dasar sosial. Dasar sosial ini adalah hubungannya ya, kurikulum itu harus mengarah pada kemanfaatan ya, pendidikan bukan hanya untuk siswa itu sendiri, tapi bagaimana kurikulum itu juga memberikan dampak yang baik terhadap siswa saat dia menjalani kehidupan di masyarakatnya. Nah, itu kurikulum itu harus sampai segitunya gitu. Karena dulu kita sampaikan bahwa di antara tujuan pendidikan itu, pendidikan Islam ya, nanti membentuk manusia yang punya kepekaan terhadap sosial, kepedulian sosial. Nah, itu harus tertuang dalam yang namanya kurikulum.
Kemudian yang kelima adalah dasar organisatoris. Dasar ini memberikan landasan dalam penyusunan bahan pembelajaran beserta penyajiannya dalam proses pembelajaran. Terorganisir gitu lah, terorganisir. Ya, sekarang yang berikutnya prinsip-prinsip penyusunan kurikulum pendidikan Islam. Jadi ini yang kita sampaikan Mas dan Mbak para mahasiswa ini adalah teori-teori. Kalau prakteknya ini nanti antum bisa melihat ini ya, melihat di lapangan. Kira-kira prakteknya itu sudah mengakomodir semua ini belum. Ini namanya teori ya. Teori itu bisa jadi kurang lengkap. Nah, maka adanya penelitian itu tujuannya adalah untuk ya membuktikan teori yang ada. Bisa jadi teori ini belum lengkap, maka dilengkapi dari hasil penelitian antum di lapangan. Ya, prinsipnya apa? Satu, prinsip berasaskan Islam. Kemudian yang kedua, prinsipnya mengarah kepada tujuan. Ini penting. Seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa kurikulum itu wasilah untuk menuju visi misi. Jadi menyusun kurikulum itu prinsipnya harus mengarah pada visi misi tujuan ya. Kemudian prinsip integritas antara mata pelajaran, pengalaman-pengalaman dan aktivitas yang terkandung di dalam kurikulum. Kemudian prinsip relevansi, kesesuaian pendidikan dengan lingkungan hidup murid, ya, relevan. Jangan menyusun kurikulum yang tidak relevan. Ya, maka di Indonesia ini kurikulum selalu berubah-ubah. Mungkin saja dianggap tidak relevan gitu loh. Misalkan ya pendidikan lokal, dulu ada kurikulum namanya bahasa Jawa. Itu kan seiring berjalannya waktu juga ganti-ganti kan. Karena mungkin saja bagi sekarang tidak relevan. Untuk sekarang ini ya kurikulum TIK itu juga menurut saya itu sangat penting sekali, sangat relevan sekali dengan tantangan zaman. Karena sekiranya kita mau nggak mau itu hidup di masa seperti ini, era digitalisasi yang tidak mungkin kita bisa menghindar gitu. Nah ini harus menggunakan prinsip itu. Kemudian prinsip fleksibilitas, yaitu terdapat ruang gerak yang memberikan sedikit kebebasan dalam bertindak, fleksibel. Kemudian integritas sudah ya. Kemudian prinsip efisiensi waktu, tenaga, dana dan lain-lain. Ini juga penting dalam penyusunan kurikulum, harus melihat efisiensi kemampuan yang dimiliki. Jangan sampai memaksakan diri menyubak kurikulum misalkan gini di pondok pesantren, melihat pondok yang lain sudah lebih berhasil dengan misalkan ya dengan konsep mulazamah kurikulumnya itu. Nah, kemudian karena tidak melihat prinsip ini, kita langsung menerapkan, padahal itu nanti harus dilihat dari banyak kemungkinan gitu loh. Memang di tempat lain itu karena punya kemampuan yang besar, kemampuan tinggi, ya itu bisa-bisa saja, tapi di lembaga tertentu atau di pondok pesantren tertentu belum tentu memiliki yang dimiliki oleh lembaga yang sudah sukses tadi. Maka prinsip efisiensi itu juga menjadi hal yang penting. Dan masih banyak prinsip-prinsipnya. Silahkan ini yang bertugas untuk merangkum. Intinya berbicara kurikulum pendidikan Islam itu berarti berbicara tentang histori kurikulum pendidikan Islam yang tadi saya sampaikan. Yang kedua, dasar kurikulum pendidikan Islam. Dan yang ketiga adalah tentang prinsip-prinsip penyusunan kurikulum pendidikan Islam. Nah, ini teori-teori yang kita pelajari. Adapun fakta di lapangan bisa jadi lebih banyak yang antum temui. Kalau belum ada berarti bisa diterapkan nih teori-teori ini ke dalam kurikulum yang antum jalani. Wallahu ta'ala alam bisawab. Barakallahu fikum. Selamat mempelajari, selamat belajar, selamat berinovasi ya. Selamat antum semuanya selalu menambah ilmu, menambah wawasan, menambah cakrawala. Kita hakul yakin yang selamat, yang sukses itu adalah mereka yang berilmu. Maka semakin Anda ini banyak berilmu, insya Allah semakin dekat dengan kesuksesan dunia maupun akhiratnya. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.